Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya yang begitu amat banyak, begitu amat besar kepada kita semuanya. Kalau misalnya nggak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita nggak akan bisa untuk mengerjakan tugas kita yang paling utama untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa untuk kita persembahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, tidak berasa sebentar lagi hitungan hari kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang dimana nih bulan Ramadan ini termasuk bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kabar gembira kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Nanti akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang kata beliau itu adalah mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Tentu kita semua tahu akan keberkahan bulan Ramadan ini, ya. Selain daripada banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahkan keberkahan ini juga dirasa berkaitan dengan masalah keduniaan. Banyak daripada saudara-saudara kita yang mendapatkan keuntungan, keberkahan dari sisi keduniaannya ketika memasuki bulan Ramadan. Tetapi yang paling utama yang harus kita ingat bahwasannya keberkahan tersebut bukanlah pada bagian itunya, ya. Tetapi banyaknya anugerah berupa ampunan, dilipat gandakannya amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas perbuatan atau amalan kebaikan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Di antaranya saya memberikan satu kisah saja dari riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasannya salah seorang sahabat yang namanya Talhah ibn Ubaidillah, beliau ini pernah menyaksikan ada dua orang masuk Islam di hadapan Nabi. Jadi masuk Islamnya barengan, datangnya barengan, Jalan cerita, setelah itu dua orang sahabat ini, seperti biasanya umat Islam, para sahabat di zaman tersebut, mereka mengamalkan apa yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu setelahnya salah seorang di antara mereka ini terlihat bahwasannya dalam beramal ini lebih giat, lebih semangat. Tahajud gak ketinggalan, duha gak ketinggalan, Semua amalan-amalan sunnah ini dikerjakan, gak ada yang luput satupun. Bahkan tidak sampai di situ saja, ia ikut serta dalam setiap jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam setiap jihadnya ikut serta. Nah, yang kedua ini, biasanya pada umumnya sahabat di zaman itu, kalau dibanding sama kita sih jauh, Nah, cuman standarnya sahabat kala itu, biasa-biasa aja amalannya dibanding sahabatnya yang pertama ini. Sampai akhirnya sahabatnya yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan di dalam medan jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatnya yang kedua ini masih diberikan
waktu hidup yang sedikit lebih panjang daripada sahabatnya yang pertama, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, sahabatnya yang kedua juga ikut nyusul. Nah, kalau kita kapan nyusulnya nih? Nah, nggak tahu ya. Tapi yang penting bukan masalah kapan nyusulnya, apa yang kita persiapkan. Ya. Lalu setelah itu, Thalhah ibn Ubaidillah menyaksikan di dalam mimpinya ketika itu beliau sedang berada di depan pintu surga bersama 2 orang sahabatnya ini. Tiba-tiba keluar 1 orang dari pintu surga tersebut meminta sahabat yang biasa-biasa saja amalannya, ibadahnya, untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu baru siapa? Baru yang pertama ini, yang semangat ini. Thalhah waktu itu mau ikut nih sama 2 orang sahabatnya ini. Tahu-tahu dia ditahan sama 2 orang sahabat ini. Jangan, kamu belum waktunya. Karena kenapa? Masih hidup, ya. Nah, setelah itu Thalhah kebingungan. Ini bagaimana kok yang ibadahnya biasa-biasa aja ngalahin yang ibadahnya jauh lebih semangat, ya. Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Thalhah ibn Ubaidillah datang mendatangi Nabi Muhammad SAW, berikan laporan, ya, memberikan laporan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya melihat tadi malam di mimpi saya begini dan begitu. Saya heran ya Rasulullah, kenapa yang ibadahnya biasa-biasa aja kok disuruh masuk surga lebih duluan daripada yang lebih semangat, ya. Ketika itu Thalhah memberikan laporannya tersebut, menceritakan perihal apa yang dilihat oleh beliau di dalam mimpinya tadi malam itu di hadapan sahabatnya yang lain. Setelah itu, setelah Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan Thalhah ibn Ubaidillah ini, beliau bertanya, bukankah dia diberikan umur lebih lama lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun? Betul wahai Rasulullah, kata sahabatnya yang lain ikut nyaut. Terus yang kedua, Rasulullah tanya lagi, bukankah dia masih ketemu sama bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Lalu yang kedua adalah, bukankah dia melakukan puasa di siang hari di bulan Ramadan dan melakukan sujud di malam hari di bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh 1 sujudnya orang ini di bulan Ramadan dan 1 hari puasanya yang dia lakukan di bulan Ramadan jauh lebih baik, jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang dikerjakan oleh sahabatnya yang pertama. Perbandingannya sejauh langit dan bumi. Nah, jadi ini termasuk apa nih? Nikmat yang harus kita syukuri nggak? Kita bahagia nggak? Kita masih diberi kesempatan apa? Masuk bulan Ramadan. Walaupun belum masuk, tapi udah harus ada bahagianya nih kita. Jangan ditepuk mukanya, ya Ramadan puasa lagi, ya kan? Kan ada orang begitu kan? Harusnya kalau orang Islam itu semangat begitu memasuki bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini, ya, harus berletih-letih, ya, harus benar-benar memacu tubuh kita untuk melakukan apa? Melakukan ibadah di bulan tersebut. Maka dari itu orang-orang sholihin terdahulu itu seringkali menjadikan bulan Ramadan ini berbeda, ya, rutinitasnya itu jadi dirubah semuanya, ya, dengan di bulan-bulan sebelumnya atau di luar bulan Ramadan. Contoh seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya'an, di mana beliau kalau udah masuk bulan Ramadan ngapain? Udah fokus Quran. Beliau
dalam satu bulan itu menghatamkan 60 kali Al-Quran. Kira-kira kita bisa nggak tuh? Hah? 2 kali aja deh ya. Nah beliau sehari berarti berapa hitungannya tuh? Kalau 30 hari 2 kali. Udah gitu Imam Syafi'i itu kalau baca bukan pakai kiroah yang kita baca. Kalau kita baca kan kiroah hafaz nih. Kalau kata guru-guru aneh yang ahli kiroah tuh dibilang kiroah hafaz nih kiroah paling gampang dibacanya. Nah beliau itu bacanya kiroahnya orang Mekah di kala itu yang namanya kiroah Ibnu Katsir. Kiroah Ibnu Katsir ini sulit dibacanya. Kita udah kiroahnya gampang, hatamnya jarang. Nah ini Imam Syafi'i sehari hatamnya sampai berapa kali? 2 kali. Imam Malik begitu masuk bulan Ramadan udah tutup semua majelisnya. Majelis hadisnya, majelis fikihnya, seluruh majelis itu ditutup sudah. Fokus sama apa? Al-Quran. Ya, menghidupkan malam. Ya. Para aulia dulu semuanya nggak ada yang tidur kalau bulan Ramadan di waktu malamnya. Mereka hidupkan waktu malamnya tersebut. Karena kata para ulama, malam terbaik itu adalah malam di bulan Ramadan. Siang hari terbaik adalah siang hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka itu dibalik sama mereka hidupnya kalau udah bulan Ramadan. Karena tadi malam terbaik adalah malam di bulan Ramadan, siang hari terbaik adalah siang hari 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, dan juga para salaf ini melakukan persiapan ya sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Di antaranya kan juga kita tahu ada hadis ya, di bulan sebelum bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan ya kepada seluruh hambanya kecuali bagi siapa? Orang yang musyahin. Musyahin itu apa? Orang yang punya dendam, punya iri, punya dengki, punya amarah sama saudaranya. Maka itu orang-orang tua kita suka apa? Kalau mau masuk bulan Ramadan, suka pada minta mau maaf. Supaya apa? Ibaratnya dapat ampunan duluan sebelum bulan Ramadan dan nanti ampunannya double begitu masuk bulan Ramadan. Jadi enggak, kalau ada yang bilang maaf-maafan sebelum bulan Ramadan itu bid'ah, kurang jauh mainnya. Ya. Karena konsep yang namanya bid'ah itu kata para ulama ya, ini perlu agak sedikit diluruskan buat mereka yang suka dikit-dikit apa-apa bid'ah, dikit-dikit apa-apa bid'ah ya. Bid'ah itu bukan hanya sekedar tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Bukan begitu konsepnya. Kalau nggak pernah dikerjakan sama Rasulullah berarti bid'ah udah gitu. Nggak begitu konsepnya. Harus ditambahin satu lagi. Tidak pernah dikerjakan dan bertentangan dengan Islam. Nah sekarang pertanyaannya, maaf-maafan kira-kira bertentangan nggak dengan ajaran Islam? Enggak. Selama hal itu tidak bertentangan, maka nggak apa-apa. Walaupun nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nggak ada masalah. Maka dari itu ada pertanyaan kepada Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam, orang melakukan kunut witir di bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Imam Malik ditanya begitu. Kata Imam Malik, bagus, nggak apa-apa, kerjain aja. Padahal kata Imam Malik, lanjutan dari riwayat ini ada di dalam kitab Al-Mudawwanah.
di dalam kitab Al-Mudawwanah. Kitab Mudawwanah ini kalau dalam mazhab Maliki itu seperti kitab Al-Umnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi kitab induknya. Mereka kan suka Al-Um tuh. Suka gitu-gitu mulu kan. Nah, ini kita kasih nih, tapi dalam mazhab Maliki. Beliau mengatakan tidak masalah melakukan kunut di witir bulan Ramadan walaupun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Karena kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang cucunya yang tercinta, Al-Hasan ibn Ali, doa kunut di waktu sholat witir. Itu yang biasa dibaca sama imam-imam kita atau ketika kita baca di sholat subuh kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Nah, juga sebagian saudara kita ini ya, atau banyak di masyarakat kita ini melakukan apa? Tradisi apa kalau mau masuk bulan Ramadan? Ziarah ke makam-makam orang tuanya. Ya. Ziarah kubur ini termasuk hal yang dianjurkan, disunnahkan. Bahkan sampai para ulama mengatakan disunnahkannya itu bukan hanya setahun sekali aja. Kata para ulama, sepekan sekali. Berapa kali? Sepekan sekali, kalau bisa tuh. Nah, ini ada orang yang ziarahnya setahun sekali kok dilarang. Ini ulama lebih anjurannya lebih banyak lagi, setiap sepekan sekali. Bahkan dalam sebuah itu, hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana Sayyidah Aisyah pernah nyari Rasulullah lagi tidur. Ini kemana kok Rasulullah nggak ada? Akhirnya bingung Sayyidah Aisyah. Ya, mana nih beliau ini? Akhirnya keluarlah beliau mencari Nabi Muhammad SAW. Dicari, tiba-tiba ketemunya di mana? Di pemakaman Baqi'. Sedang apa Nabi Muhammad SAW? Berziarah di situ. Dia doain tuh orang-orang yang ada di mana? Yang dikuburin di pemakaman Baqi'. Nah, jadi orang tua kita ini dulu ya menjadikan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan mereka. Ya, cuman seringkali yang perlu untuk kita tingkatkan nih, yang untuk kita tingkatkan ini, ya, adalah apa? Mengetahui, mempelajari sumber-sumber tradisi tersebut. Supaya apa? Kalau ada yang usil, gagap jadinya. Karena ada yang suka usil tuh, betul nggak? Usil. Di mana dasarnya nih? Ya kan? Kitanya nggak tahu. Nggak tahu kan bukan berarti nggak ada kan? Kalau misalnya di sini orang di sini ada yang kagak tahu Depok, apa berarti Depoknya kagak ada? Hah? Depoknya mah tetap ada. Kitanya aja yang nggak tahu. Nah, seperti itu. Makanya penting untuk apa? Untuk kita mempelajari supaya kita nggak gagal. Nah, terlebih lagi juga orang yang melakukan sebuah amalan ibadah, ya, ketika dia melakukannya dengan dasar ilmu, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang melakukan ibadah itu hanya sekedar berdasarkan apa? Ya, mencontoh orang-orang baik daripada para ulama, menyontoh daripada orang-orang tua kita yang soleh, ya. Nah, itu dia. Jadi insyaallah semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, anugerah untuk memasuki bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa memperbanyak berdoa, ya, agar kita dimasukin bulan Ramadan. Walaupun tinggal beberapa hari ini, cuma beberapa hari lagi, tapi ada nggak yang bisa jamin kita sampai masuk di bulan Ramadan? Nggak ada. Ya, karena itu dalam sebuah riwayat Imam Ahmad juga nih, Rasulullah kalau udah masuk bulan Sya'ban baca doanya apa? Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajab, dari Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum bulan Ramadan udah berdoa supaya apa? Dimasukin kepada bulan Ramadan. Karena kenapa bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya, ya. Selain tadi anugerahnya besar sekali, keutamaan ibadahnya itu dilipat gandakan, ditinggikan lagi derajatnya dengan derajat yang tinggi. Juga di bulan Ramadan ini kita nih dimudahkan jalan kita untuk mau melakukan ibadah. Hambatan kita nih kalau mau melakukan ibadah apa sih? 2 kan? Godaan setan, dan yang kedua hawa nafsu. Lah dua-duanya ini udah dikerangkeng nih di bulan Ramadan. Bagaimana tuh Ustaz ceritanya tuh? Yang pertama kan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keistimewaan bulan Ramadan itu wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan yang durhaka itu, yang durjana itu dibelenggu ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi yang bisikin kita hilang 1. Tinggal musuhnya 1 apa? Nafsu kita nih. Ya kan? Nah, makanya jangan heran, Ustaz, kok suka melihat di bulan Ramadan siang hari kakinya doang, badannya kagak ada. Hah? Itu kok bisa begitu, Ustaz? Itu karena kenapa? Dia masih kalah dengan apa? Nafsunya dia. Nah, itu ngalahinnya bagaimana cara ngalahin nafsu? Yaitu puasa itu. Karena bahan bakarnya nafsu yang mengajak kepada keburukan itu dari mana? Dari perut kita. Ketika perut ini dikosongin, ya, perut ini dikosongin, nggak ada isinya, ibaratnya bahan bakar daripada nafsu tersebut menjadi menipis, menghilang. Makanya itu kalau bulan Ramadan itu kalau bisa ya, jangan jadikan bulan Ramadan itu cuman ngegeser jam makan doang. Tahu ya maksudnya bedanya? Paham ya ngegeser jam makan tuh? Ngegeser jam makan tuh maksudnya pola makannya atau porsi makannya, ya, yang ada di bulan Ramadan itu sama dengan yang di luar bulan Ramadan. Cuman ganti apa? Ganti jam makannya doang. Ya. Jadi kalau bisa makannya juga sedikit, secukupnya aja. Supaya apa? Ini nafsunya apa? Jadi lebih bisa dikontrol. Walaupun memang yang nggak biasa puasa nih tambah tinggi nafsunya. Karena kenapa? Kayak anak tantrum. Anak tantrum biasa suka main apa? Kalau zaman sekarang gadget ya. Gadgetnya diambil gimana kira-kira? Hah? Teriak kan? Nangis-nangis kan? Tapi nanti didiemin, dibiarin aja. Bangsa setengah jam aja. Ntar juga lama-lama apa? Tenang. Nah itu nafsu kita kayak begitu kurang lebih. Begitu nggak dikasih makan, tantrum, ngamuk deh. Maunya makan, maunya ini. Tapi kalau udah berjalannya waktu puasa berapa hari, nanti langsung apa? Dia lebih tenang lagi. Ya, insyaallah semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan Ramadan, dan juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal beribadah di dalam bulan yang mulia tersebut, dan keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan predikat orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang
muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Faris Baswedan. Kita buka untuk forum tanya jawab. Biasanya pada akhir Ustaz. Oh ya, masya Allah. Atau dari saya dulu tadi ya. Iya, silakan Pak. Tadi ada kalimat menarik dari Ustaz bahwasanya yang namanya bid'ah itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi kalimat yang menarik bukan hanya tidak dilakukan oleh Nabi saja. Bukan hanya dilakukan oleh Nabi. Tetapi ada kalimat yang menarik Ustaz, yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang saya pernah dengar, ada salah satu jamaah itu mengucapkan atau berucap hamdan kasiran thoriban mubarakati. Terus Nabi sempat menanya. Itu kan tidak dilakukan oleh Nabi, tapi betul. Nabi mengiyakan. Mungkin sedikit yang saya mau tanya, Ustaz, apa sih ada sekelompok orang atau jamaah yang selalu bid'ah? Saya pengen tahu nih Ustaz, apa dasarnya itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain, Ustaz Roy, masih Ustaz Roy, biar hidup. Di Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari track record umat muslim yang ada di Indonesia, benar Ustaz, bahwasanya dari tahun ke tahun itu kita bergeser jam waktu makan. Ya. Kiat-kiat apa seperti yang pertama, kiat-kiat apa terkait dengan bagaimana kita menjadi orang yang muttaqin, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita setelah Ramadan itu kita continue, bahkan kita terus menjadi orang yang muttaqin. Yeah. Yang kedua terkait dengan ini bid'ah dan sebagainya. Ini memang banyak masuk sekali pemikiran kepada umat muslim itu dasar orang-orang yang kan sudah di situ ya. Dasarnya kenapa mereka bisa mengatakan bid'ah dan dia sesat tiba-tiba masuk neraka. Iya. Baik. Ya. Ada satu lagi? Ya. Siapa? Oh, Baik. Oh, yes. Biar ke pendek apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Kita juga saya juga mendapat satu hal yang baru mengenai bid'ah itu. Yang saya pahami itu bid'ah itu yang saya pahami. Ini ilmu saya nggak ada. Itu ada 3. Tadi 2, jadi 4. Saya nambahnya jadi 4. Pertama itu ya perkara baru, tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Yang kedua itu terkait urusan agama, yang berzina. Kemudian yang ketiga tidak ada dalil atau isyarat. Jadi yang terakhir ini kalau tidak ada dalilnya bagaimana? Walaupun itu tidak bertentangan. Nah itu yang paling penting. Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kayaknya pertanyaannya kurang lebih hampir sama ya. Izin saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para asatidz semua itu. Jadi begini, saya nukilkan salah satu ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i, dan juga Imam Ibnu Abi Hatim ada juga, dan para ulama-ulama yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Ya. Bid'atun
Kata beliau yang pertama, ya, tuwafiqu al-kitaba aw sunnah aw athar fahiya mahmudah. Ketika bid'ah itu kan artinya suatu hal yang baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi kata bid'ah itu asal katanya maknanya adalah suatu hal yang baru tapi nggak pernah ada sebelumnya. Nah, apakah lantas setiap yang bid'ah itu pasti dicap sesat? Artinya setiap hal baru yang nggak pernah ada sebelumnya pasti dicap sesat, dihukumi sesat. Nah, beliau mengatakan lanjutannya tadi, terjemahnya tadi artinya setiap bid'ah, perkara baru yang tidak ada sebelumnya, sesuai, selaras dengan Alkitab au sunnah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au atharon atau athar, fahiya mahmudah, maka dia adalah bid'ah yang baik. Lalu beliau melanjutkan lagi, wa idza tukhalifu alkitaba au sunnah awil athar fahiya madhmumah. Ketika dia bid'ah tersebut, suatu hal yang baru tersebut bertentangan, menyelisihi daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada Athar, maka dia adalah bid'ah yang tercela. Nah, sekarang kita coba elaborasi lagi sedikit. Yang namanya terpuji itu, kalau dalam hukum syariat ada berapa hukum syariat, hukum fikih? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah tengah-tengah nih. Kita hilangin dulu nih mubah. Makruh, haram. Berarti kalau yang terpuji itu masuknya bagian yang mana dari 4 tadi itu? Kalau enggak wajib, sunnah. Kalau yang tercela, kalau enggak makruh, haram. Betul kan? Maka dari itu Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra, terkenalnya seperti itu, mengatakan bid'ah itu menjadi 5 bagian. Menjadi berapa? 5 lagi. Karena kenapa? Yang terpuji kalau nggak wajib, ya sunnah. Kalau yang atau masuk ke dalam hal mubah. Yang tercela kalau nggak makruh, berarti dia haram. Nah, jadi intinya kembali lagi, kalau bid'ah yang baik itu bid'ah yang diperbolehkan, ya, itu bisa jadi wajib untuk dilakukan dan dikerjakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penulisan Al-Quran. Ini sisi bid'ahnya dari mana? Bukan dari sisi menulisnya. Suka salah paham dan suka diplesetin sama orang-orang yang di situ tuh. Dibilangnya Rasulullah udah pernah nyuruh nulis Al-Quran. Bukan di situnya. Bukan di situnya. Bid'ahnya di mana nih? Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Saya jelaskan agak lebih perinci lagi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu Rasulullah diturunkan, diajarkan Al-Quran itu dengan 7 dialek bangsa Arab. 7 dialek. 7 dialek itu kayak gimana? Gini, kita nih bicara bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dikategorikan rumpun dari bahasa apa? Melayu. Nah, yang penutur bahasa Melayu ini kan bukan hanya sekedar di Jawa saja atau di Indonesia saja kan? Ada di Malaysia, ada di Sumatera. Pertanyaannya, apakah setiap bahasa Melayu yang ada di daerah-daerah tersebut pasti sama persis? Pasti ada perbedaan kan? Itu yang dinamakan sebagai apa? Dialek. Nah, kurang lebih ini contoh pendekatan aja. Bahasa Arab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu ada yang bahasanya orang Quraisy,
Ada yang bahasanya qabilah ini, ada yang bahasanya qabilah itu, sampai ada berapa? 7. Nah, waktu pembukuan di zaman Sayyidina Utsman itu 6-nya dihilangkan, dibakar semua. Dan dilarang untuk dibaca dengan dialek tersebut. Pertanyaannya, Rasulullah mengajarkan, Rasulullah membolehkan, terus melarang, itu bid'ah bukan? Bid'ah dalam artian baru, ini kita bicara barunya ya. Tapi pertanyaannya, bertentangan nggak dengan maksudnya Rasulullah? Tidak. Karena kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga Al-Quran. Kalau 6 dialek ini dibiarkan tetap menyebar, nanti akhirnya apa? Terjadi pertumpahan darah di antara umat. Karena apa? Saling salah-salahan. Ntar dibilang ini salah nih. Orang zaman Rasulullah masih hidup aja, Sayyidina Umar aja sampai pernah mau mukul sahabat gara-gara kenapa? Sahabatnya baca Qur'annya pakai dialeknya dia. Ya. Terus yang kedua, contohnya lagi. Saya berikan contoh yang agak lebih simpel lagi. Salat tarawih. Rasulullah salat tarawih berapa hari? 3 hari aja kan? Ya. Dan Rasulullah pernah menginstruksikan nggak sholat tarawihnya harus sama satu imam, nggak boleh lebih dari satu imam, nggak pernah kan? Tahu-tahu Sayyidina Umar menginstruksikan tarawihnya kalau mau berjamaah cuma satu imam, nggak boleh sama imam yang lain. Waktu itu imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka dari itu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Adhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtarah, ketika Sayyidina Umar menginstruksikan kepada Ubay bin Ka'ab, kamu nanti jadi imam sholat tarawih. Wahai Amirul Mukminin, ini nggak pernah dikerjakan sebelumnya, tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan apa? Iya, tidak pernah dikerjakan, tapi ini adalah suatu hal yang baik dan tidak bertentangan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa? Siapa bilang ulama tidak fokus dalam hal masalah menjelaskan masalah bid'ah? Yang salah itu adalah apa? Berlebih-lebihan di dalam masalah membid'ah-bid'ahkan orang. Nah, pertanyaannya sumbernya ini dari mana kok bisa sampai seperti ini? Ada muncul pemahaman-pemahaman ini. Pemahaman-pemahaman ini muncul karena 2 hal, walaupun 2 hal ini bisa dikembalikan menjadi satu. Apa itu? Maaf, kejahilan, kebodohan. Walaupun terkesan bahwa kitabnya segambreng, betul ya? Bagi kadang-kadang kalau ceramah sampai belakangnya ada kitabnya di belakang, bener kan gitu kan? Tapi masalahnya bukan di masalah baca kitabnya. Manhaj, metode belajarnya itu yang tidak benar. Sehingga memahami ulamanya ngomong kemana, dia mahaminnya kemana? Kemana lagi? Ulamanya ngomong ke sini, dia memahaminya ke sono. Nah, itu yang menjadi sebabnya. Intinya apa? Kembali lagi, ya, kejahilan. Nah, ini kejahilan ini sumber dari mana? Karena nggak punya guru. Tidak punya apa? Tidak punya guru. Mereka ini kalau misalnya di tracking, ya, guru itu siapa? Anak punya guru, anak lulusan universitas ini, anak ini, ya. Tapi kalau di tracking itu paling mentoknya sampai satu tokoh. Nah, di tokoh setelahnya itu gelap, nggak jelas gurunya. Nah, makanya itu kata Imam Syafi'i, siapa yang gurunya kitabnya bakalan lebih banyak salahnya.
Nah, makanya ada satu kisah menarik nih. Ada namanya seorang ulama, ya, atau orang alim lah. Orang alim itu kan nggak bisa jadi orang ulama, ya. Dia punya banyak ilmu. Namanya Ad-Dawudi. Ad-Dawudi. Ad-Dawudi ini jadi orang alimnya karena nggak belajar sama ulama, tapi apa? Baca buku aja. Akhirnya dia pernah menasehati ulama-ulama yang lain di satu daerah yang kebetulan daerah tersebut dikuasai oleh orang-orang Syiah. Dikuasai oleh orang-orang apa? Syiah. Keluar kalian dari situ, itu pemimpinnya bukan Syiah, bla 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 begitu. Kurang lebih mirip-mirip deh kayak kita sekarang ada nih, zaman sekarang juga ada yang begitu. Pemimpinnya yang begini ada, suruh hijrah gitu. Ada tuh begitu. Ya. Begitu suratnya yang datang dari siapa? Dawudi nih, terkenal nih, nggak punya guru. Dia bikin surat panjang-panjang, balasannya cuma apa? Uskut man la syaikha lahu. Artinya apa itu? Bahasa orang sekarang, diem loh, nggak punya guru deh. Karena kenapa? Kembali lagi, orang yang tidak punya guru itu kecenderungan untuk salahnya itu apa? Lebih besar. Jadi kembali lagi, ya, artinya kita juga jangan dari kalangan ahlus sunnah ini, kita sebagai ahlus sunnah juga pertama jangan terlalu alergi sama dengar kata bid'ah, itu jangan terlalu alergi. Ya, ibaratnya jangan gini nih, mereka nih ekstrim ke kanan, kalau kita sampai alergi sama kata bid'ah, kita jadinya apa? Ekstrimnya ke kiri. Jangan begitu. Kita harus tetap di mana? Di tengah. Nggak setiap bid'ah, nggak setiap yang dikategorikan oleh para ulama sebagai bid'ah itu sebuah hal yang tercela, enggak. Mereka aja yang memframing kalau setiap bid'ah itu pasti apa? Tercela. Padahal Imam Syafi'i yang ngomong bid'ah itu terbagi menjadi berapa? 2, yang baik sama yang buruk. Jadi kalau misalnya kita tadi contoh sempat disinggung tadi, kita tradisi maaf-maafan ziarah ke pemakaman orang tua kita, ya, pendahulu kita. Setiap mau lebaran atau setiap mau bulan Ramadan, ditanya bid'ah enggak? Bilang aja bid'ah hasanah, selesai. Nggak perlu bingung. Ada kok sumbernya, Rasulullah pun juga mengerjakan dan melakukan. Nah, itu kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Oh iya, kiat ya. Oh iya, kiat ini belum terjawab, Pak. Kiat itu pertama, intinya di bulan Ramadan dulu. Di bulan Ramadannya ini benar-benar kita maksimalin dengan ibadah semaksimal mungkin. Terus kedua, menjaga makanan, ya. Kalau bisa tuh benar-benar kalau makanan kita ini dalam artian walaupun terkesan sedikit dari sisi kuantitas, tapi kandungan makanan yang berkualitas itu akan membantu kita mengerjakan puasa. Maka dari itu, ya, sunnahnya kita kalau buka puasa apa itu? Makan kurma, bukan gorengan nih. Nah itu dia. Jangan terlalu banyak sama yang namanya gula, kurma. Ya, nasi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah bagus. Tapi jangan sampai berlebihan. Nah itu ketika kita sudah ruhaniyah kita sudah mulai diperbaiki, ini bagaimana menjaga supaya istiqomah nih. Yang kedua caranya adalah apa? Pilih circle pertemanan. Karena teman ini
menentukan untuk kita bisa istiqomah atau tidak bisa istiqomah. Maka dari itu dalam sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Ya, menarik apa? Kalau temannya jelek kita ketarik jadi jelek, temannya baik kita ketarik jadi baik. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah apa? Sering-sering hadir di majelis ilmu. Supaya apa? Kita ini menghadapi kehidupan ini butuh yang namanya ilmu, jangan sampai salah langkah. Jadi pertama adalah benar-benar kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua adalah pilih pertemanan dan komunitas yang baik. Dan yang ketiga adalah apa? Sering-sering hadir majelis ilmu. Atau minimal kalau nggak bisa nih, sering-sering komunikasi sama orang alim, sama ustadz. Nah, ini ada ustadz Awas Abu Zawiyah nih, kontak, sering-sering komunikasi, tanya sama beliau, konsultasi, supaya apa? Kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah langkah dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Lilin. Tujuannya apa itu Pak, bawa lilin? Oh gitu. Iya. Iya. Setiap ziarah kita 7 bulan itu kita adakan orang tua yang meninggal. Yang meninggal udah tahu kan? Iya. Terus yang ketiga, Masya Allah, satu orang 3 pertanyaan ini, nggak apa-apa lah. waktu lagi ada waktu. Iya. Iya. Yang ketiga tadi ada kita kan banyak juga kan sudah banyak lagi orang yang meninggal itu setiap malam Jumat ini kalau di kampung saya Ustaz ya, atau malam Kamis sore itu kan salah satu diwajibkan memberi sedekah. Sedekah, ya. Katanya sih babnya. Iya. Katanya sih setiap malam Jumat orang yang meninggal itu datang memberi senang pemilihnya. Apa kok itu bagi Ustaz datang yang nggak meninggal itu menengok keluarganya juga pada yang masih hidup. Iya. Mungkin menunggu doanya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, kalau sampai agak lupa nih pertanyaan. Yang pertama masalah menabur bunga ya Pak ya? Iya. Kalau menabur bunga ini Pak, ini termasuk yang sebagian ulama mengatakan disunahkan. Sebagian ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah lewat di depan 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sungguh keduanya sedang dalam kondisi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua ini diadab bukan pada disebabkan sebuah perkara yang dianggap besar. Bala innahu kabir, akan tapi sungguh perkara yang menjadikan mereka diadab ini adalah perkara yang besar. Singkat ceritanya, setelah itu Rasulullah SAW mengambil batang pohon kurma yang masih basah. Lalu beliau belah menjadi 2 dan menancapkan di masing-masing setiap dari 2 kuburan tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan tujuan daripada beliau melakukan hal tersebut adalah, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut lewat apa? Lewat
daun pohon batang pohon korma yang ditancapkan selama pohon kormanya tersebut belum kering. Nah, para ulama mengatakan kenapa sampai mengering? Karena seluruh makhluk, ya, bukan hanya manusia saja, binatang, pepohonan, dedaunan, tanaman, itu semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika makhluk ini berzikir kepada Allah, turun enggak rahmat? Nah, jadi tujuan yang menabur bunga ini supaya apa? Supaya bunga-bunga yang ditaburkan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lewat zikir yang diucapkan atau disampaikan oleh bunga-bunga ini menurunkan rahmat kepada siapa? Si mayit. Nah, adapun masalah lampu, payung, yang saya ketahui Pak dari keterangan-keterangan kitabnya para ulama, di antara hal yang terlarang ketika yang berkaitan dengan kuburan adalah memberikan penerangan. Kenapa? Nah, itu bisa makruh hitungannya, bisa makruh untuk memberikan penerangan. Itu yang saya dapatkan kalau Bapak baca kitab-kitab seperti kitab-kitab fikih, itu ada keterangannya. Di Syarah Minhajut Thalibin itu ada beberapa yang menjelaskan bahwasanya terlarang untuk apa? Memberikan penerangan di kuburnya, di kuburan, di kuburnya, bukan di komplek pemakamannya. Nah, lalu yang kedua adalah, jadi sebaiknya kayak seperti memberikan lilin, terus memberikan payung, itu sebaiknya apa? Lebih baiknya dihindari, ya. Lalu yang kedua pertanyaannya, yang ketiga ya berarti ya sekarang ya. Kedua kan, oh ya, yang kedua adalah apakah yang meninggal itu mengetahui kalau sedang diziarah? Iya, mengetahui Pak, mengetahui. Dan ini termasuk hal yang disepakati oleh para atau dikatakan oleh jumhur ulama, bahwasanya mayit itu mengetahui. Di antara dalilnya apa? Kita kalau ziarah, di antara yang kita baca apa? Assalamualaikum. Nah, kita salam sama orang yang nggak dengar, kira-kira gimana? Kan nggak mungkin kan? Nah, kita nyampein salam kepada orang yang dengar kan? Nah, iya, ahli kuburnya pasti dengar, dia tahu kalau kita ziarah. Nah, lalu yang ketiga adalah masalah apakah arwah si mayit ini datang setiap pekan? Wallahu alam, saya belum dapat, saya nggak berani nyalahin juga. Tapi setahu saya belum dapat keterangan itu. Tetapi masalah infak untuk dihadiahkan kepada mayit itu jumhur, mayoritas atau bukan jumhur, seluruh ulama sepakat kalau kita sedekah tujuannya untuk menghadiahkan kepada mayit itu sampai. Nah, mungkin dulu orang tua kita ngajarin tuh, menekankan itu supaya apa? Kita ibaratnya membantu kerabat kita yang udah mendahului kita. Karena ini yang namanya kehidupan alam kubur, alam barzakh ini, ya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Sayyidina Utsman itu kalau dengar cerita neraka tidak menangis seperti menangis ketika ziarah kubur. Perhatikan ya, jadi kalau ceritanya neraka nggak seberapa menangis seperti menangisnya ketika ziarah kubur. Kenapa? Kata Sayyidina Utsman, sungguh orang yang berada di kubur ini adalah tempat penentuan. Tempat apa? Penentuan. Penentuan dalam artian apa? Ketika udah nggak enak di kubur, makin kesananya makin nggak enak. Ketika sudah enak di kubur, makin kesananya makin enak. Maksudnya lebih masuk ke dalam surga itu lebih peluangnya lebih besar. Nah, makanya itu berarti kan posisinya orang di dalam kubur ini posisi yang apa? Mencekam,
Ya, posisinya benar-benar dalam artian dalam persimpangan, butuh kepada apa? Seperti macam bantuan, sokongan dari kita. Nah, bentuk sokongannya apa? Bisa ngirim Fatihah, kita baca Quran dengan niat kirim pahalanya ke keluarga kita. Kita infak, tujuannya apa? Menghadiahkan pahalanya kepada si kerabat kita yang ini. Nah, mungkin wallahu alam, ya, mungkin diberikan, setahu saya nggak berani nyalakan juga cerita-cerita tersebut supaya apa? Supaya kita nih jadi ingat, oh ini jangan-jangan nanti keluarga kita nih ingetin kita, ya, supaya kita bisa lebih ingat lagi, ya. Wallahu alam, itu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, ya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i mashayikhina wa liman lahum huququn alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i mashayikhina wa liman lahum huququn alaina. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an mubaraka wa jam'a tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ad-dunya ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وإياكم سلام.